Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini Miss Eka mau bahas tentang soal yang kemarin tentang latihan USBN Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, yang pertama kita akan bahas nomor 1, perhatikan rantai makanan berikut. Ada fitoplankton dimakan zooplankton, tripang, ikan besar. Nah, dari rantai makanan ini, makanan tersebut terdapat pada ekosistem laut. Oke, jawabannya laut. Selanjutnya, nomor 2, perhatikan gambar berikut. Peran elang pada rantai makanan seperti pada gambar adalah elang. Di sini kan elang. Jadi ada padi produsen, konsumen 1, konsumen 2, kemudian konsumen 1 burung, kemudian dimakan konsumen 2, kemudian konsumen 1 burung, ini ada apa ya itu ya hewannya ya. Kayak musang ya. Dimakan musang, konsumen 2, konsumen 3. Berarti si elang ini bisa menjadi konsumen 2 dan 3. Jadi B. Kemudian, contoh tumbuhan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme. Ingat, mutualisme ini adalah saling menguntungkan. Jadi, yang satu untung, yang satunya juga untung, sama-sama diuntungkan. Jadi, kupu-kupu dengan bunga pohon mangga. Jadi C jawabannya. Kemudian 4, salah satu hewan air yang bernafas menggunakan paru-paru adalah paus. Cara paus menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan oksigennya adalah sering muncul ke permukaan air. Itu adalah bentuk adaptasi behavior atau tingkah laku. Jadi karena dia bernafas dengan paru-paru, dia harus mengambil oksigen di permukaan air. Jadi dia sering ke permukaan air. Kalian bisa lihat bahwa paus itu biasanya menyemburkan air lewat ada lubang di kepalanya. Oke. Selanjutnya nomor 5. Tumbuhan bambu saat masih muda, hampir seluruh permukaan batangnya ditutupi oleh rambut halus. Ini bertujuan untuk A. mengurangi penguapan, B. untuk mempercepat pertumbuhan, C. melindungi dari pemangsa, D. mencegah terjadi penguapan. Jadi sebenarnya adalah fungsi rambut halus itu melindungi diri dari pemangsanya. Kemudian 6. Pembuatan terasering di daerah lereng perbukitan bermanfaat untuk A. mencegah erosi, B. abrasi, C. menanggulangi banjir, D. memperluas lahan pertanian. Karena dia di perbukitan, berarti lahannya miring, berarti dia mencegah erosi, pengikisan air tanah oleh air hujan. Jadi dibuatlah berundak-undak, yaitu terasering namanya. Kemudian nomor 7, lahan pertanian yang tidak ditanami dalam jangka waktu yang lama, tanahnya akan menjadi tandus. Salah satu cara agar tanah tersebut kembali subur adalah A. membuat saluran irigasi, B. memberi pupuk kandang, C. menanam tanaman palawija, D. memberi pupuk buatan yang banyak. Nah, karena sudah lama tidak ditanami, maka yang harus dilakukan adalah diapain dulu? Diberi pupuk kandang dulu ya. Oke. B. Kemudian 8, fungsi akar pada tumbuhan adalah tempat berfotosintesis, tempat melekatnya daun, C. menyimpan cadangan makanan, D. alat perkembangbiakan generatif. Jadi fungsi akar adalah bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi akar pada tumbuhan menyimpan cadangan makanan betul. Kalau fotosintesis kan daun, tempat melekatnya daun itu batang. Alat perkembangbiakan generatif 0. Kalau vegetatif mungkin dia bisa, tapi kalau generatif enggak. Jadi jawabannya C. Kemudian 9, perhatikan gambar berikut. Ini adalah hewan berikut merupakan yang memiliki kesamaan daun hidup seperti pada gambar. Ini kan lalat. Lalat itu kalau dilihat dari siklusnya dia adalah sempurna. Jadi metamorfosis sempurna. Jadi yang termasuk sempurna apa aja? Nyamuk,
lebah, kupu-kupu. Lipas di sini tidak, yang A. Lebah, jangkrik dan belang tidak, dia karena tidak sempurna. Kemudian kecoa ini tidak. Oke, bisa paham ya. Kemudian 10, Ahmad tidak berangkat sekolah karena sakit demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Tahapan daur nyamuk yang menjadi perantara penularan demam berdarah adalah tempayan. Itu jentik-jentik. Jadi jawabannya adalah imago. Imago itu tumbuhan yang sudah besar. Jadi dia itu tumbuhan sih, hewan dewasa maksudnya, bukan tumbuhan ya, maaf. Jadi jawabannya nyamuk itu adalah hewan dewasanya yang menggigit kita. Jadi perantara demam berdarahnya, bukan larvanya atau pupanya. 11. Gambar berikut yang menunjukkan sendi peluru. Oke, kalau ini sendi engsel karena ada di siku-siku. Kemudian ini C pelana, ada yang ibu jari. Kemudian ini sendi putar karena dia ada di leher. Kemudian yang ini adalah baru sendi peluru karena dia berputar ke segala arah. Jadi jawabannya B. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian rangka seperti gambar tersebut adalah melindungi organ. Nah, fungsi organ ini untuk apa ya? Rangka ini fungsinya adalah untuk melindungi organ. Karena dia di rongga dada, maka dia untuk melindungi jantung. Gampang ya. Kemudian 13. Perhatikan gambar berikut ini. Kalau dilihat dari di gambar ini adalah gambar burung. Hewan seperti tampak pada gambar bernafas dengan apa? Paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara. Kemudian 14. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar organ pencernaan. Fungsi X. X ini lambung, ini hati, ini lambung. Kemudian ini yang melingkar ini usus besar yang gede-gede, yang di tengah ini usus halus. Jadi X ini adalah lambung. Nah, fungsinya X itu adalah yang kita baca dulu pilihannya: mengasamkan makanan dan membunuh kuman, B. membusukkan sisa-sisa makanan, C. mencerna sari-sari makanan, D. menawarkan racun pada makanan. D ini enggak, karena menawarkan racun di empedu. Mencerna sari-sari makanan, mengasamkan makanan, dan membunuh kuman. Ya, A jawabannya. Kemudian perhatikan gambar berikut ini, nomor 15. Ini adalah peredaran darah. Fungsi bagian organ peredaran darah yang ditunjukkan oleh nomor 2. 2 ya. Jadi 2 ini adalah apa? Bilik kanan. Bilik kanan ini memompa darah ke paru-paru, membawa darah yang kotor, yang kaya karbon dioksida, memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Jadi jawabannya A. Selanjutnya, wah ini nggak bisa dibuka. Nanti bisa kebuka lagi ya. Kayaknya tidak masalah. Oke, jadi baru sampai 15, masih ada 5 soal lagi ya. Oke, nanti bisa lanjutkan.